Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini berjudul Kecacatan Moral Sang Dewa. Adapun firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 18 dan Mazmur pasal 115 ayat 2 sampai dengan 15. Ketika Paulus dan Barnabas memasuki kota Listra dan memberitakan kabar baik, ada seorang lumpuh yang disembuhkan dengan kuasa Tuhan sehingga bisa berjalan. Melihat hal yang menakjubkan itu, penduduk Listra langsung memuja Paulus sebagai Hermes, dewa pengantar berita atau pesan, karena Paulus yang berbicara, sedangkan Barnabas disebut sebagai Zeus, ayah Hermes, sekaligus raja segala dewa. Ketika itu juga imam-imam dari kuil Zeus yang berada di luar kota dengan segera mendatangi Paulus dan Barnabas sambil membawa persembahan. Zeus dan dewa-dewa Olimpian merupakan figur yang sangat penting bagi orang-orang Yunani. Dewa-dewi yang berjumlah 12 orang tersebut merupakan Tuhan bagi masyarakat Yunani. Mereka memiliki kisah dan sejarah para dewa-dewi tersebut, patung-patung dan kuil-kuilnya, serta dengan bodohnya mereka menyembah semuanya. Padahal dewa-dewi tersebut memiliki banyak sekali cacat moral dan sama seperti tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Contohnya adalah Zeus sendiri, raja para dewa Yunani. Zeus merupakan cucu dari Gaia sang bumi dan Uranos sang langit. Gaia dan Uranus memiliki anak-anak yang disebut para Titan. Zeus sendiri terlahir dari pasangan Titan bersama Kronos dan Rhea. Kronos membunuh ayahnya sendiri, Uranos, supaya bisa berkuasa di atas dunia. Setelah membunuh ayahnya, Kronos juga takut bahwa anak-anaknya akan menggantikan posisinya sebagai penguasa, sehingga ia menelan kelima anaknya. Namun Zeus, yang merupakan anak keenam, diselamatkan oleh Rhea dan Gaia. Pada akhirnya Zeus yang tubuh dewasa membalas dendam kepada ayahnya. Ia membebaskan kelima saudaranya dari perut Kronos, dan bersama saudara-saudaranya Zeus mengalahkan Kronos. Akhirnya, Zeuslah yang menjadi raja atas semesta. Ia menikah dengan Metis, tetapi Gaia meramalkan bahwa suatu saat nanti anak Zeus dan Metis akan menggantikan posisi Zeus sebagai pemimpin. Karena ketakutan, Zeus menyuruh Metis untuk berubah menjadi serangga. Lalu ia menelan istrinya tersebut. Kemudian Zeus menikahi Hera, kakak perempuannya sendiri, yang ia bebaskan dari perut Kronos, ayah mereka. Setelah menikah dengan Hera sekalipun, perilaku Raja Dewa ini tetaplah tidak bermoral. Dengan mudahnya ia melakukan perselingkuhan sehingga menyakiti hati Hera. Dari sini kita dapat melihat bahwa dewa buatan manusia sangatlah tidak pantas dianggap sebagai Tuhan. Mereka hanyalah figur hayalan dengan kehidupan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Para berhala tersebut hanyalah patung karya seni manusia yang dibubuhi dengan kisah-kisah heroik dan disembah layaknya Tuhan yang sejati. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang sejati hanyalah Yesus sendiri, dan hanya Ia dan layak untuk disembah selama-lamanya.
pribadi tanpa cacat celah, dan satu-satunya Tuhan yang sanggup menebus manusia dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tidak ada yang dapat menggantikanmu. Engkau adalah Tuhan yang sejati dan penyelamat hidupku. Kepadamu kuserahkan hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.